hadis yang lain Nabi sebut membana masjidan, siapa yang membangun masjid karena Allah. Kita ngomong masalah membangun, yang pertama tadi makna memperbanyak langkah ke masjid. Oleh sebagian ulama hadis, makna hadis itu apa? Maksudnya dia orang yang ikut memperhatikan masjid. Sama juga dengan hadis ini, membana masjidan, siapa orang yang membangun masjid. Maksudnya membangun itu apakah dia sendiri, apakah dia yang membiayai tunggal, memang itu masjid atas namanya sendiri, apakah itu yang dimaksud? Enggak, maksudnya adalah ikut meramaikan, juga dikatakan membina masjid. Kita buat acara di Darussalam nih, kita ramaikan pengajian, maka ibu-ibu sudah disebut membangun masjid. Kalau kami bangun masjid, apa yang dapat Pak Ustaz? Besok dibangunkan Allah tempatnya di surga. Amin ya rabbal alamin. Ada orang hari ini belum punya rumah dia. Ada orang hari ini masih angan-angan saja dia mau beli rumah di Batam ini, belum dapat sampai sekarang. Tapi di surga rumahnya sedang dibangunkan oleh Allah. Ibu mau rumah di dunia apa rumah di surga? Dua-duanya. Itu jawaban yang cerdas ya. Nah, kita doakan siapapun yang belum punya rumah di Batam, mudah-mudahan punya rumah yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling hebat adalah kalau rumah di dunia kita bangun cantik-cantik, hebat-hebat, ibu-ibu sibuk mikirkan rumah, sudah tingkat 1 pengen tingkat 2, sudah tingkat 2 pengen tingkat 3, sudah punya mobil pengen lagi tambah macam-macam. Keinginan dunia ini tak akan pernah habisnya. Apa kata Nabi? Andailah mereka itu diberikan satu lembah, isi lembah itu emas dan perak, maka mereka akan meminta lembah yang kedua. Dikasih lembah yang kedua, isinya emas dan perak, mereka akan meminta lembah yang ketiga. Begitu terus sampai kapan? Sampai mulutnya disumpal dengan tanah, kata Nabi. Kapan itu? Kalau sudah datang malaikat maut. Ibu sekarang punya rumah cantik-cantik, lalu kalau datang malaikat maut seminggu lagi, bisa ibu bawa rumah itu? Akhirnya yang mengisi rumah 2 bulan setelah itu siapa? Bini baru bapak itu. Ya ada ibu-ibu nih, dapat duit beli cincin, sampai 4 cincin di jari. Saya pengalaman betul Pak, demi Allah, bukan ceramah-ceramah aja rupanya ini kita dengar selama ini. Saat ibu tuh sakaratul maut, Ustadz diminta mentalkinkan, membacakan la ilaha illallah di telinga istrinya, yang bapak tuh sibuk pula membuka cincin tuh satu-satu. Barulah saya tahu rupanya itu untuk modal kawin lagi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali. Nah, kita sudah sampaikan bahwa masjid ini adalah simbol bagi umat Islam. Kenapa orang marah kemarin ketika Ustadz Abu Said Caniago diserang oleh orang di Baitul Syakur Jodoh? Bukan karena orangnya ini siapalah, bukan ulama, bukan orang alim, hanya karena pandai ceramah aja, terus belajar dulu sedikit di sekolah tinggi ilmu Quran Sumatera Barat, terus dia ngapal Quran, itu aja. Kenapa orang marah? Karena penyerangannya dilakukan di masjid. Saya tanya itu bapak-bapak, Pak, kenapa bapak marah? Kita kan nggak kenal. Saya bukan karena ustadznya, saya karena penyerangan di masjidnya. Saya udah kepedean. Rupanya karena masjidnya. Kenapa masjidnya? Karena ini simbol kita. Andai ustadz diserang di pasar, andai ustadz sedang ngopi-ngopi lalu diserang orang, saya cuek aja katanya, itu kan pribadi ustadz. Tapi ini penyerangan di masjid, barulah saya tahu rupanya betul masjid adalah simbol bagi agama kita. Makanya kalau ada orang mau bersyahadat, mau masuk Islam, kita bawa kemana? Ke masjid. Bahkan kalau ada orang nikah, hadis sahih,
Kalau engkau nikah, kata Nabi, buat nikahnya di masjid. Wa alaihi bidufuf, pukulkan gendang. Ini mungkin salah satu dalil ibu-ibu boleh pukul apa namanya itu? Robbana, kompang, hadroh di masjid. Karena Nabi sebut buat nikahnya di masjid. Bidufuf, pukulkan gendang. Ya, saya termasuk orang yang setuju aja sebetulnya kalau ada orang pukul-pukul gendang di masjid, hadroh, kompang, dengan syarat lagunya sholawat, lagunya yang mengingatkan orang dengan mati. Apa salahnya? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, kalaulah ada amal di dunia, itulah akan membela kita. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, datang masanya keranda diusung. Itu lagunya di masjid, apa salahnya? Sholawat. Apalagi lagu-lagu religi yang mengingatkan orang cinta pada Nabi, mengingatkan orang beriman kepada Allah, bagus. Tapi kalau lagunya cinta satu malam, jangan. Keong racun, selimut tetangga, apalagi lagu-lagu dangdut, Inul Daratista, itu tak boleh. Nah, jadi nikahnya yang bagus di mana? Di mana anak ibu yang belum nikah? Anak PRW ada 2 orang gadis. Mana PRW? Si Sonia, gadis, bentar lagi mau nikah. Besok buat nikahnya di masjid, insyaallah, di Darussalam. Bapak-bapak kemarin yang nggak sempat nikah di masjid, ulang sekali lagi ya. Nah, salah saya kemarin berarti Ustadz ya. Nah, buat nikah di masjid. Nih, saya pesan nih, siapa ibu-ibu yang punya anak akan nikah, buat nikahnya di masjid, sunnah. Jadi fungsi masjid itu apa Pak Ustadz? Fungsi masjid tidak hanya untuk sholat, fungsi masjid tidak hanya untuk mengumandangkan azan. Ini ada di sebagian masjid, habis sholat, habis doa, keluar, kunci pintu masjid. Betul itu, kunci, nanti masuk waktu baru buka lagi. Orang mau ngapa-ngapain tak bisa lagi. Dia tahu masjid itu gunanya untuk sholat, untuk tahlil, untuk baca doa, untuk azan, udah. Nabi sampai buat nikah di masjid, apalagi fungsi masjid. Nabi selesai sholat, nih sunnah nih yang diamalkan oleh bapak-bapak kita. Selesai sholat tidak langsung bubar. Nabi menjelang sholat tengok jamaah ke belakang. Selepas sholat Nabi membalikkan lagi badannya. Maka sunnah lagi bagi imam. Sunnah bagi imam 2. Yang pertama, selesai sholat miringkan badan ke kanan, miring sedikit dari posisi imam. Misalnya ini kita ngarah kiblat, selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, miring badan imam sedikit ke kanan. Sunnah. Yang kedua, imam membalikkan badannya pas menghadap jamaah. Nah, sebagian imam-imam kita sudah mengamalkan ini. Selesai sholat diputar badannya ke jamaah. Nabi selesai sholat membalikkan badannya ke jamaah, lalu Nabi suruh merapat. Halakoh namanya, buat lingkaran, rapat. Sebenarnya ngaji yang paling elok itu
kalau jamaahnya merapat. Ini alhamdulillah banyak bapak-bapak kita. Saya dalam perjalanan tadi Pak, dari rumah saya udah mikir, ibu-ibu selama ini ngaji di Darussalam jauh jaraknya dengan Ustadz. Saya akan suruh nanti mak-mak nih merapat ke depan sedikit, rapat sedikit lagi. Tapi rupanya bapak-bapak kita, ayah-ayah kita ramai datang, alhamdulillah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali. Yang pertama, fungsi masjid tidak hanya untuk salat, fungsi masjid tidak hanya untuk azan, fungsi masjid tidak hanya untuk doa. Fungsi masjid yang lain adalah untuk akad nikah. Saya mau tanya Pak Iskandar, selama masjid kita berdiri sudah ada orang nikah di Darussalam? Belum ada? Siapalah agak-agaknya yang akan pecah rekor besok? Ya, buat nanti pengumuman satu lagi di medsos. Masjid Darussalam menerima tempat akad nikah. Fungsi masjid untuk tempat orang nikah. Diawali pernikahannya di masjid. Nanti suaminya tuh rajin datang jamaah ke masjid. Anaknya lahir, anaknya pun jadi remaja masjid. Nanti dia mati pun kan akan dibawa ke masjid. Ini orang nih ke masjidnya cuma kapan? Kadang 2 kali aja. Kadang nikahnya di masjid, oke. Habis itu mati lagi di masjid. Selain itu nggak pernah di silau-silaunya masjid. Nah, maka kita berdoa kepada Allah. Allahumma as'aluka taubah wa innabah wa istiqamah. Kita yang sudah Allah berikan hidayah taubat, hidayah inabah, kemudian juga istiqomah, hendaknya kita sampai mati terikat hati kita dengan masjid. Amin ya rabbal. Ada 7 golongan kata Nabi esok di hari kiamat. Yang 7 golongan ini langsung mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu dari yang 7 itu siapa? Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Difikirkannya Darussalam nih, apalagi yang kurang ya, apalagi yang kurang kita nih, banyak lagi yang kurang. Difikirkannya, ditolongnya, dibantunya. Orang yang hatinya terikat dengan masjid, rindu dia datang ke masjid, rindu dia berjamaah ke masjid, itu orang kalau mati insya Allah esok dapat naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya orang-orang yang Allah ikatkan hati kita dengan masjid. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apalagi fungsi masjid? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap ada tamu yang datang menjumpai Nabi ke Madinah, Nabi ajak berjumpa di masjid. Jadi fungsi masjid setelah nikah apa? Untuk menyambut tamu. Udah berapa kali Pak Iskandar menyambut tamu di masjid? Belum ya? Udah berapa kali Pak RW menyambut tamu di masjid? Besok kalau ada tamu dari manapun, jangan ajak ke rumah. Di mana aja? Ajak berjumpa di masjid. Tapi kami belum punya kantor pertemuan Pak Ustadz. Itulah yang akan kita buat nanti insya. Jadi maksud bertemunya tuh tak mesti di dalam ini, karena mungkin akan ada jamuan-jamuan. Sebelum itu dibuat nggak apa-apa jamu. Di mana kita bertemu Pak? Kita bertemu di Masjid Darussalam. Anak-anak yang mau pacaran aja sekarang ketemunya di masjid. Di mana kita bertemu Bang? Kita bertemu di pojok masjid ya. Berani mereka. Nah, kita menyambut tamu. Apa istimewanya menyambut tamu di masjid? Kalau datang waktu sholat, tak akan lalai sholat kita. Datang waktu sholat asar karena asik bercerita, tamu itu akan sholat asar, kita akan sholat asar, semakin berkah pertemuannya. Maka kalau ada orang lagi-lagi mengatakan masjid ini hanya untuk sholat saja, masjid tak boleh pakai untuk acara selain sholat, keliru besar. Apalagi ada orang yang hari ini
marah dia menengok anak-anak di masjid. Saya berapa kali nengok pengurus, ada anak-anak berjalan-jalan di masjid, itu bulalak matul, marah, merah matanya. Anak siapa itu? Bawa pulang. Nah, Nabi sedang khutbah, masuk Hasan Husain. Nabi turun dari mimbarnya, diambil Hasan di tangan kanan, digendong Husain di tangan kiri. Nabi menggendong cucunya naik ke atas mimbar. Kalaulah tak boleh anak-anak di masjid, maka Nabi bisa saja memerintahkan Ali, "Hai Ali, itu anakmu, bawa pulang." Yang kedua, penakluk Konstantinopel, siapa namanya? Muhammad Al-Fatih. Apa kata beliau? Kalau masih ada suara anak di masjid, masih terdengar anak-anak berlari-lari di masjid, maka selamatlah kalian, kata Muhammad Al-Fatih, karena akan tegak 30-40 tahun lagi yang akan datang, tak akan sepi kampung itu, negeri itu, dengan syiar dan agama Allah. Makanya dari dulu kan kita tak pernah marah ya Pak ya, tak pernah kita marah anak-anak di masjid. Bahkan pengurus Darussalam ini Masya Allah luar biasa, anak-anak tidak diusir, malahan anak-anak diajak, anak-anak dimotivasi. Setiap ada kajian-kajian, setiap ada tausiah-tausiah, di akhir ceramah ada hadiah untuk anak-anak. Ini mesti dicontoh oleh masjid-masjid yang lain. Jangan usir anak-anak dari masjid, karena itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, benarlah bahwa masjid untuk ibadah, untuk sholat, untuk azan, untuk zikir, untuk doa, betul. Tapi selain itu apalagi fungsi masjid? Untuk nikah, akad nikah. Yang ketiga, untuk menyambut tamu, acara pertemuan-pertemuan buat di masjid. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian apalagi fungsi masjid? Masjid adalah tempat persatuan umat. Kalau ada orang masuk masjid, semuanya harus bersatu, walaupun beda bajunya, walaupun beda mungkin cara ibadahnya secara furu', bukan pada usul. Tengoklah malam hari ini, berbeda kita dari baju. Ada yang pakai sarung, ada ayah kita pakai celana, ada yang pakai jubah. Ibu-ibu tengoklah, tak satu pun yang seragam bajunya. Jilbabnya pun beda-beda. Ada yang pakai jilbab sorong aja, sorong sudah. Ada yang pakai jilbab 38 jarumnya. Ada ibu-ibu yang pakai jilbab enggak ada mainan-mainan jilbabnya. Ada yang pakai jilbab banyak brosnya. Ya tak apa-apa, yang penting menutup aurat. Peci kita pun beda-beda. Ada yang pakai songkok hitam, ada yang pakai peci putih, ada yang pakai sorban dililitkan, beda-beda. Bahkan ada anak-anak ini dia tak pakai peci dia sama sekali. Apakah membuat kita harus saling bertegang urat leher, bertegang otot mata, melotot marah? Bukan. Justru masjid tempat persatuan umat. Makanya di zaman Nabi tempat orang menyelesaikan masalah di mana? Di masjid. Berkelahi dua orang saudara kita, bawa dia ke masjid. Kenapa? Karena saat dia berkelahi, syaitan, jin, iblis banyak mendekat padanya. Saat dia dibawa ke masjid, takut jin setan itu. Jangan dibawa ke rumah. Ada apalagi nanti laporan ke Pak RW. Pak RW itu warga kita berkelahi itu Pak RW. Ayo kita selesaikan di masjid. Nih banyak setannya nih sekarang. Masuk masjid, hilang setan-setannya, damai, tenang hati. Ibu nanti kalau berkelahi sama suami, bawa suami itu ke masjid. Jangan bawa ke kamar, tambah banyak jinnya. Ayo bang, kita ke masjid bang. Sampai di masjid, sholat sunat 2 rakaat, insya Allah tenang hati. Dapat ilmu baru ibu ya. Kalau bertengkar sama bapak di rumah, bawa ke masjid. Ngapain di masjid? Sholat
Sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat apa Pak Ustaz? Sholat sunat hajat. Apa hajatnya Pak Ustaz? Mudah-mudahan tak bertengkar habis ini. Udah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi fungsi dari masjid? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid tempat perputaran ekonomi umat. Makanya dikenal dengan apa? Baitul mal. Harta, sodakoh, zakat, hibah, ghanimah. Sekarang ghanimah tak ada lagi. Rampasan perang di masa Nabi itu ditaruh untuk siapa? Untuk kemaslahatan umat. Lalu kiasnya hari ini apa? Dibuatlah di masjid Baitul Mal. Esok Masjid Darussalam Pasar Mandalay, berdoa kita kepada Allah, 2022 sudah punya Baitul Mal. Amin ya Rabbal. Dahsyat, hebat rencana-rencana ketua masjid kita dan pengurus hari ini. Apa yang akan mereka buat? Mereka mau mengajak umat ini, orang kalau ingat dia kopi, kalau ingat dia teh, kalau dia ingat makanan-makanan untuk sekedar penunda lapar, dia ingatnya sunbread, dia ingatnya kafe-kafe. Kalau kafenya terang oke, yang remang-remang masalah. Nah, lalu nanti Masjid Darussalam insya Allah punya rencana hebat pengurus. Pak Ustadz, gimana kalau kita buat Pak Ustadz tempat minum kopi, duduk-duduk menjelang waktu sholat masuk, cerita-cerita iman kita Pak Ustadz di luar itu bagus, hebat. Kalau pengen kita ingin mencontoh bagaimana rencana masjid-masjid yang bagus itu, belajar kita ke wali kota Bengkulu. Betul Pak ya? Tabligh itu ya. Nah, coba nanti tengok di YouTube, viral itu. Dahsyat. Jamaah kita Pak jadi wali kota di Bengkulu. Dia buat masjid itu seindah mungkin dan semenarik mungkin. Pemasangan wifi di masjid, dah banyak tempat yang lain. Kalau kita belum ada, buat juga nanti. Anak-anak yang mau mencari tugas, datanglah ke Masjid Darussalam dengan syarat kalian berwudu, dengan syarat pakaiannya menutup aurat, dengan syarat masuk waktu sholat, tinggalkan tugas menugas, sholat berjamaah. Diawali membuat masjid seindah mungkin. Jadi ibu-ibu jangan terkejut, bapak-bapak jangan merasa aneh kalau nanti apa pula masjid itu ada tempat-tempat minum kopinya. Diawali dengan minum kopi, itu bapak-bapak kita yang tak biasa kenal masjid, diawali minum kopi, lama-lama dia rindu juga ingin ikut sholat karena mendengar suara azan yang merdu dari qori kita. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali inilah yang dapat disampaikan sedikit. Kalau ada orang yang meninggalkan masjid, berarti dia kehilangan simbol dari agamanya. Kalau orang kehilangan simbol, lalu orang kenal dia itu dengan apa? Ya, maka orang yang mengaku beragama, agamanya Islam, apa simbolnya? Masjid. Maka dia dekat dengan masjid, dan fungsi masjid itu tidak hanya untuk ibadah saja, tapi fungsi masjid lebih luas dari itu. Untuk nikah, buat di masjid. Untuk pertemuan-pertemuan menyambut tamu, buat di masjid. Untuk perputaran ekonomi umat, baitul mal, zakat, sodako, infak dan lain sebagainya, putarkan di masjid. Dan di zaman Nabi merawat orang-orang korban, para sahabat yang terkena anak panah, yang terkena tombak saat berperang, di mana dirawat? Di emperan Masjid Nabawi. Jadi masjid ini fungsinya tambah satu lagi, apa itu? Untuk kesehatan umat. Mudah-mudahan kalau ada nanti anak-anak kita ini jadi dokter dia, maka dibuatnya setiap hari Ahad, dan setiap hari Ahad saya praktek di Masjid Darussalam katanya. Yang mau datang berobat, datang, kita buat satu tempat nanti. Kita buat nanti ada klinik Darussalam.
ada pondok tahfiz Darussalam, ada Baitul Mal Darussalam, sehingga apapun kebutuhan umat jawabannya ada di masjid.